Bayangkan ya Pak Bu, seorang anak duduk sendiri di pojok kelas, matanya sayu, ia diem, gak banyak berbicara. Tapi kamu bisa ngeliat dengan jelas ada sesuatu yang salah. Bukan karena dia gak pinter, bukan karena dia gak mampu, tapi karena setiap hari ada luka yang gak terlihat, yang harus ia bawa pulang. Setiap kali bel istirahat berbunyi, dia bukan berlari ke kantin, tapi justru bersembunyi di toilet, takut, cemas, karena dia tahu akan ada yang mengejeknya, menertawakannya karena pakaiannya, logat bicaranya, atau wajahnya yang dianggap dalam tanda kutip berbeda. Mungkin akan ada yang menjambak rambutnya, menyembunyikan bukunya, atau menyebarkan rumor di sosial media. Inilah bullying, luka yang gak meninggalkan bekas lebam tapi merusak dari dalam. Bullying adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara berulang dengan tujuan menyakiti baik secara fisik, verbal, sosial, maupun psikologis. Apa sih bedanya bullying dengan bercandaan biasa? Bedanya adalah ada niat buat menjatuhkan, ada ketimpangan kekuasaan, ada rasa takut dari korban. Beberapa bentuk dari bullying yaitu bullying secara fisik, misalnya dipukul, ditendang, dicubit, atau dipaksa melakukan sesuatu yang gak diinginkan. Bullying secara verbal biasanya dipanggil dengan julukan kasar, diejek karena fisik, suku, atau latar belakang lain. Social bullying misalnya dikucilkan dari kelompok, dijadikan bahan tertawaan, ataupun difitnah. Dan yang paling marak di zaman sekarang ini yaitu cyberbullying. Cyberbullying ini biasanya dilakukan lewat sosial media, misalnya dikomentari buruk, disebar aibnya secara online. Bullying ini bisa terjadi di sekolah, di rumah, di tempat kerja, bahkan di dunia maya. Nggak peduli usia, jenis kelamin, ataupun status sosial, semua orang bisa jadi korban, semua orang bisa jadi pelaku. Dan yang lebih menakutkannya lagi kadang kita nggak sadar kalau kita adalah pelakunya. Emang apa sih dampaknya? Oke, ini bukan soal anak-anak yang belum dewasa doang ya. Bullying ini bisa meninggalkan trauma yang jangka panjang. Ini menurut WHO ya. Korban bullying 2-9 kali lipat lebih berisiko mengalami gangguan mental. 1 dari 3 anak di dunia mengaku pernah mengalami bullying dalam hidupnya. Rasa percaya diri menurun, muncul kecemasan yang berlebih, bahkan depresi yang sangat berat. Dan yang paling menyedihkan lagi, bullying bisa mendorong seseorang buat mengakhiri hidupnya. Misalnya kasus Amanda Todd di Kanada. Kasus ini hanyalah sebagian kecil dari kisah tragis yang ke permukaan waktu itu ya. Tapi yang gak terlihat, yang gak masuk berita, jumlahnya jauh lebih banyak. Dan ironisnya, bullying ini nggak selalu terlihat secara keras ataupun frontal. Terkadang bullying ini datang dengan tawa. Kita pasti pernah lihat ya, seorang anak diejek terus-menerus soal berat badannya. Nah, itu udah termasuk bullying. Seorang perempuan yang dipermalukan karena gaya berpakaiannya. Seorang remaja yang dijadikan meme oleh teman-temannya sendiri. Semua tertawa tapi ya korban diem. Dan diemnya itu menyimpan jerit yang nggak terdengar. Seringkali kita menyebut ini sebagai candaan, tapi candaan harusnya nggak membuat seseorang takut datang ke sekolah gitu. Candaan seharusnya nggak ngebuat orang menangis. Candaan juga nggak seharusnya menyebabkan orang mengisolasi diri dan berpikir buat menghilang dari dunia ini. Apa sih yang terjadi di dalam otak korban? Oke, gue jelasin sekarang. Secara neurologis ya, bullying memicu respons stres kronis dalam otak. Kortisol, yaitu hormon stres meningkat, menyebabkan detak jantung gak teratur, pikiran negatif berulang, dan ketidakmampuan mengendalikan emosi. Dan yang lebih buruknya lagi anak yang terus dibully akan mengalami perubahan pada struktur otaknya, terutama di bagian amigdala dan hipokampus, yang mengatur emosi dan memori. Akibatnya apa? Akibatnya mereka bisa kehilangan kemampuan berpikir secara jernih. Mungkin panik, sulit fokus, dan kehilangan arah hidup. Dan pertanyaannya mengapa orang melakukannya? Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan bullying. Misalnya mereka pernah jadi korban sebelumnya, ataupun mereka mencari kontrol dan kekuasaan gitu. Bisa juga mereka merasa iri atau tidak percaya diri. Lingkungan mendukung perilaku agresif. Anak-anak yang sering melihat kekerasan di rumah secara nggak sadar biasanya mereka menerapkannya di sekolah. Mereka pikir itu cara menunjukkan kekuatan. Itulah cara dalam tanda kutip untuk dihormati Dan ironisnya, masyarakat kita sering memberi panggung pada pelaku. Kita follow akun-akun prank kasar,
kita tertawa pada konten yang mempermalukan orang, dan kita biarkan komentar jahat bertebaran di mana-mana. Pernah nggak sih kita bertanya, mengapa banyak korban yang nggak melapor? Ya jawabannya sebenarnya menyakitkan sih, karena seringkali ya nggak ada yang peduli. Mereka takut mereka nggak dipercaya, mereka takut dianggap lebay. Sekolah, keluarga, bahkan media sosial sering gagal menjadi tempat yang aman. Sebenarnya disinilah pentingnya lingkungan yang responsif dan suportif. Sekolah harusnya bukan cuma tempat buat belajar, tapi tempat buat berlindung. Keluarga harusnya bukan hanya tempat untuk tinggal, tapi harusnya tempat untuk kita merasa nyaman, aman, dan itulah harusnya yang dinamakan keluarga. Dan sebenarnya apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan? Menghentikan bullying membutuhkan keterlibatan semua pihak, bukan hanya guru, bukan hanya orang tua, tapi kita semua. Bangun budaya empati, ajarkan anak-anak untuk mengenali dan memahami perasaan orang lain. Beri ruang aman, sediakan tempat curhat tanpa penghakiman. Berani bertindak saat melihat bullying. Kalian jangan cuma diem, laporkan, bela, atau beri dukungan. Rehabilitasi pelaku, bukan hanya menghukum, tapi juga memperbaiki pola pikir mereka. Gunakan media dengan bijak, jangan jadikan aib orang sebagai hiburan. Dan yang terpenting, tanamkan bahwa menjadi berbeda itu bukan alasan untuk dibenci. Dunia ini indah dengan beragam, bukan karena seragam. Teruntuk korban di luar sana ya, jika kamu adalah seseorang yang sedang berjuang, yang merasa nggak didengar, nggak dimengerti, dan nggak dianggap, ingat, sebenarnya kamu berharga, kamu layak dicintai. Luka yang kamu bawa hari ini bukanlah akhir dari segalanya. Jangan biarkan kata-kata mereka membentuk kamu siapa. Kamu adalah kamu. Carilah bantuan, ceritakan, minta tolong. Itu bukan tanda lemah, itu tanda berani. Dan teruntuk siapapun yang pernah menyakiti, sadarilah bahwa setiap kata dan tindakan punya konsekuensi. Minta maaf bukan hanya soal kata-kata ya, tapi soal kesungguhan memperbaiki diri. Bayangkan dunia yang dimana nggak ada lagi anak yang takut berangkat sekolah, nggak ada remaja yang menangis di kamar karena komentar jahat, nggak ada pekerja yang merasa tidak berdaya karena dihina atasan. Itu sebenarnya bukan mimpi, itu mungkin, tapi hanya kalau kita semua bergerak ya. Mulailah dari hal yang terkecil. Berhenti ikut mentertawakan, berani menyalahkan orang yang membuli, dukung mereka yang sedang tersakiti. Karena di dunia ini yang seringkali terlalu kejam gitu. Satu tindakan dari kamu bisa jadi harapan terakhir bagi orang lain. Jika kamu merasakan sesuatu dari video ini ya, marah, sedih, atau bahkan ingin menangis, itu tandanya hatimu masih hidup. Dan hati yang hidup adalah alat yang paling kuat untuk mengubah dunia. Dan seperti biasa, terima kasih.